Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat Jerita, Jejak Langkah dan Cerita. Pemuda memiliki keistimewaan karena merupakan pilar masa depan umat. Sebagai generasi yang memiliki inisiatif dalam membangun bangsa, anak muda berperan dalam komponen pembangunan. Pemuda merupakan generasi yang memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang baru dan berkembang, inovatif, dan memiliki kreativitas tinggi. Selamat bergabung di Jerita, Jejak Langkah dan Cerita. Episode kali ini kita kedatangan tamu spesial, salah seorang tokoh pemuda yang sekarang ini kesehariannya sebagai wakil rakyat di Kabupaten Langkat. Selamat datang Bapak Ahmad Senang. Selamat datang. Gimana kabarnya ini Pak? Alhamdulillah Kita sehat panggil walafiat. abang aja ya? Boleh, fine, oke. Bang Amse. Bang Amse ya panggilannya? Boleh. Bang Amse mungkin bisa cerita sedikit tentang lahirnya di mana, kemudian besar masa kecilnya di mana, sebelum kita cerita panjang ke hari ini. Oke. Kebetulan saya lahir di Tangkahan Durian 21 November 1986, tepatnya kotanya itu Pangkalan Berandan. Pangkalan Berandan. Iya. Sekarang Kecamatan Babalan. Kecamatan Berandan Barat. Kecamatan Iya. Berandan Barat ya. Kemudian kecilnya di Berandan Barat, Ya, kecil di Berandan SD, Barat. SMP, SMA. Mungkin SD bisa di diceritakan Simpang sedikit. 3 Pangkalan Susu, Sanawiyah ataupun SMP di Besita, Besita, Man 2 di Tanjung Pura SMA-nya, dan kuliahnya di Medan, di YN Sumatera Utara. GIN ya. Sekarang jadi UIN ya Bang Sekarang ya. jadi UIN. Bener. Sekarang jadi UIN. berarti masa kecilnya dihabiskan murni di Langkat ya? Murni di Berarti Langkat. sangat paham betul tentang Langkat ini karena kecilnya di Langkat. Sedikit banyak ya. Mungkin sedikit banyak juga bisa cerita masa kecil hidup di Langkat tuh kira-kira gimana Bang sampai hijrah ke, bukan hijrah ya, kuliah ke luar Langkat gitu ya kan? Oke. Bisa cerita sedikit Bang. Dari orang tua kita cerita dari awal. Orang tua memang kalau untuk pendidikan support. Luar biasa, luar biasa. Inilah kemenangan kita itu punya orang tua yang support di bidang pendidikan. Apalagi pada masa itu yang berpendidikan sampai jenjang tinggi itu enggak serame zaman sekarang. Bener. Iya, pada masa kecil SD, Sanawiyah, Mandua, Tanjung Pura, kuliah ini hampir rata-rata memang pendidikan yang lebih kepada keagamaan. Orang tua selalu tuh untuk pendidikan, ayo maju, mana lagi. Nah, misalnya nih di kehidupan sehari-hari di masa kecil, setelah bersekolah SD, lanjut ke apa namanya pagi sekolah SD, siang mengaji ya? siang mengaji, sore bermain sepak bola. Ngaji maktab ya? Iya. Kalau main sepak bola ini kan dia Hobi main sepak selang-selang. bola Iya. dari kecil. Sampai Hari sekarang Senin masih main. hobi main sepak bola? Masih hobi. Cuman nggak bola yang inilah, lapangan besar, lapangan futsal Lain lah. bola yang dilempar, lain yang dilempar. Iya. Iya. Itu apa namanya? Mungkin masa kecilnya seperti itu. Terus Masa kecil yang indah di bidang atau pendidikan. masa kecil yang gimana yang Bang Amse dulu rasain gitu? Banyak versi ataupun banyak. Ada yang mau masa suram, ada yang mau masa enak-enaknya, ada seru-seruan atau masa ngeri-ngerinya. Yang bisa membentuk Bang Amse di posisi sekarang ini Ini ya. kita cerita mengenai masa kecil ini. Kalau orang tua dulu kan suka menghadapi masalah dari mana dari masyarakat, khususnya dari Iya. keluarga. Ketika seorang tua ingin mengambil keputusan, saya dipanggil tuh sama orang tua ini pas pada waktu SD sampai sanawiyah nih, bahkan sampai SMA, tapi SMA jarang karena lebih banyak aktivitas di luar. Nang sini, kata orang tua, duduk di samping mama. Ini mama nih. Ini uakmu, ini abangmu, ada masalah yang seperti ini. Kira-kira apa solusinya? Itu kan iya, pada waktu masih SD. Seperti rapat keluarga. Cuma kami berdua sama mama.
oh begini mak, mama itu sebenarnya kan sudah tahu ini apa jawabannya, apa solusinya. Kita jawab seperti ini mak, oh gitu ya, gitu ya nak. Jadi sebetulnya seperti ini yang bagus, ini seperti ini. Oh gitu ya mak. Nah itu kita, kalau jawaban kita tepat ditanyakan lagi, apa alasannya? Begini mak, oh ya benar, tapi alasannya lebih begini. Jadi mama itu dari kecil sudah mengajarkan tentang bagaimana memberikan. Sudah diasah ternyata dari kecil jiwa kritisnya ya kak ya. Jadi berasal memang dari lingkungan keluarga yang memang sudah mendekati demokratis ya kan. Makanya nggak salah kalau sekarang beliau ini menjabat sebagai wakil rakyat 2 periode ya bang ya. Alhamdulillah, Alhamdulillah 2 periode. Nah kemudian pada saat kuliah Masuk di perkuliahan. masih ada proses rapat-rapat keluarga setiap kali dalam pengambilan keputusan, atau karena lebih banyak di Medan lupa nggak pernah pulang kampung lagi sama mungkin juga ya kan. sama seperti yang masa kecil sampai sama, tetap orang tua lebih kepada untuk mengambilkan keputusan itu dia mengajak duduk bareng, cerita dulu, nanti dia lebih mengerti bagaimana pada waktu itu kondisi kita, di situ dia masuk untuk membicarakan hal yang sifatnya harus diambil keputusan. Menarik ini. Kemudian dalam proses abang ketika menentukan tempat kuliah mungkin gitu, itu juga melalui rapat keluarga atau keputusan abang sendiri, saya mau kuliah di sini mak? Karena kita dekatnya sama mama, ya keputusan itu antara kami berdua. Oh, jadi berdua mendiskusikan. Iya. Sampai pada waktu ada cerita tentang asmara pun, tetap juga cerita sama mama. Itu ada cewek. Sharingnya, Mak, ini iya, ada bener. mak anak perempuan, mak kayaknya senang nih, suka nih sama dia. Cuman menurutnya mak, sekolah dulu bagus-bagus, cari kerja dulu. Sudah ada kerja, sudah ada penghasilan, mau kau lamaran orang lamar, mama dukung sepenuhnya. Itu pesan mama. Jadi Bang Amsa ini waktu berkuliah itu udah mulai kegiatan-kegiatan berorganisasi gitu, sehingga membentuk, mungkin sekarang ini kan politik ya, politik nyata ya Bang gitu. Kalau di kampus dulu pernah ikut organisasi atau apa gitu Bang? Iya, kalau perkara organisasi ini memang apa yang ada di kampus itu selagi itu seru, kita ikutin. Dari mulai organisasi internal, eksternal, kita ikutin. Kemarin ataupun waktu yang lalu kita di kampus ada namanya organisasi ekstra kampus ataupun himpunan mahasiswa Islam, kita ikut di situ. Ada organisasi intra kampus seperti himpunan mahasiswa jurusan sampai ke senat, saya berkecimpung situ. Alhamdulillah dari mulai kosma itu dari mulai awal sampai akhir itu kita kosma, ketua jurusan pun kita, dan akhirnya sampailah kepada titik yang paling tinggi yaitu senat. Berarti ketertarikan di bidang politik ini sebenarnya udah dari yang middle dulu, dari dunia kampus ini ya kak ya gitu. Jadi ya, Kalau terlatih. kalau untuk apa Bang memulai di politik yang sesungguhnya ini, itu mulai kapan tuh Bang? Belum pernah ada di benak saya pada waktu kuliah itu harus menjadi anggota DPR, tidak pernah ada. Ada yang menarik memang pada waktu itu ketika masa perkuliahan hampir selesai. Beberapa instansi pemerintah, bank negeri nih, ada beberapa bank negeri menawarkan supaya saya bekerja di bank itu. Di bank swasta, Di bank negeri, pemerintah. Itu masih kuliah? Masih kuliah. Masih kuliah. Pegawai. Langsung jadi pegawai? Iya, tinggal memberikan lamaran dan ijazah pada waktu itu. Ya saya ini nggak ada kepikiran memang untuk menjadi PNS, apalagi menjadi DPR kan. Jadi saya lebih kepada gimana caranya untuk punya usaha, berusaha. Jadi saya tolak dan saya mohonkan supaya nanti saya punya usaha, tolong dibantu, itulah. Ya, sebelum lanjut mungkin bisa minum dulu. Oh boleh. Iya, Benar lebih, ini. Cocok ini. lebih sejuk ya kan, menarik ceritanya.
Nah jadi Bang, cerita Abang tadi karena memang tidak tertarik PNS dan pekerjaan lainnya, menurut Abang gimana nih? Kenapa lebih menarik jadi wakil rakyat ketimbang jadi PNS yang gaji bulannya seumur hidup gitu? Wakil rakyat kan 5 tahun ya. Gimana tuh Bang? Sebetulnya bukan sukanya jadi anggota dewan. Kita lebih suka itu jadi pengusaha. Sebelum jadi anggota DPR Berarti kita sebenarnya mau jadi pengusaha ya? jadi pengusaha. Jadi itu yang kita awali sebelum jadi DPR. Makanya pada waktu setahun sebelum pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Langkat, Yang periode pertama tahun 2019-2024, pada waktu itu tahun 2018, Iya. ada seorang abang menyampaikan, Amza, kau maju ya nanti pemilihan anggota DPRD yang akan datang. Oh enggak bang, ya enggak apa-apa, harus maju. Oh salah bang, enggak ada niat ke sana bang. Udah kami mendukung ini, satu kampung ini kami mendukung. Alah udahlah bang, enggak usah lah bang. Dah sampai pada waktu dekatnya, Amza kami ini daftarkan nih. Udahlah bang, ayo maju kami dukung. Nah, ini orang kampung sana, kampung sama, ada beberapa teman mensupport untuk maju. Alhasil, oke lah bang, tapi kita tanya dulu sama keluarga ya bang, saya tanya dulu. Oke, kita tanya sama keluarga, yang pertama istri kita tanya, orang tua kita tanya, teman kita tanya, alhamdulillah semuanya mendukung. Makanya kita masuk untuk mendaftar ke partai politik. Pada waktu itu memang kita sudah di partai politik. Oh, memang sudah di partai politik. Udah berapa lama tuh Bang berpartai? Dari mahasiswa. Dari mahasiswa sudah udah berpartai ya. Berpartai. Namun memang tidak ada niat sama sekali untuk menjadi anggota DPRD. Cita-citanya tetap jadi pengusaha. Jadi Bang, si abang yang ngajak tadi kan tadi diajak sama si abang tadi ya kan, Senior ya. Senior lah ya kan untuk berpolitik. Ini si abang nih cuma ngajak atau dia juga sebagai donatur yang akan membiayai abang kemarin? Bener, karena melihat dari perpolitikan di Kabupaten Langkat khususnya kayaknya ada ongkos-ongkos tertentu gitu ya Bang memang ya. si abang ini sebenarnya yang berperan penting dalam mensupport kedonaturan itu. Ya, oke, ini terlalu cepat ini Mbak ini memberikan Karena atau ini menjawab dari masalah abang, finansial ada si abang ini. Jadi abang ini kalau untuk donasi beliau jauh dari donasi. Tapi kalau mensupport secara keluarga, masyarakat, kebetulan beliau ini aktif di masyarakat. Nah inilah kemenangannya. Bahkan kalau dipikir-pikir, kos politik yang paling murah pada masa itu seorang anggota DPR mungkin saya. Nah, Boleh nggak Bang spill gitu Bang, berapa kira-kira kisaran yang harus dipersiapkan pada masa periode pertama tuh ya Bang ya? Iya. Gitu, kira-kira. dulu kita punya tabungan nggak banyak. Namun pada masa waktu itu masalah finansial ataupun lebih dibilang money politik, Iya. itu nggak ada kepikiran. Kita data, apa perlunya Bu? Ini kita data, apa perlunya Pak? Ini, apa kira-kira yang bisa saya bantu? Seperti itu. Alhamdulillah Terpilih ya. terpilih. Itu waktu itu selisih suaranya lumayan tinggi atau gimana dengan kawan-kawan satu partai? Lumayan, jauh selisihnya ya. cukup signifikan. Berarti memang pilihan masyarakat memang sudah jatuh ke Bang Amza waktu itu ya. Iya. Dengan keterbatasan finansial yang mungkin tidak seberapa waktu itu, hanya mengandalkan modal tabungan tadi ya Bang ya. Tapi masa muda Bang, masih pemuda dan punya tabungan bisa langsung melaju jadi nyalek itu luar biasa. Berarti memang sudah punya apa namanya persiapan Finansial yang cukup baik. cukup gitu ya kan. Itu memang gimana tuh Bang? Atau memang karena punya usaha atau gimana? Mungkin Iya, bisa berbagi. iya. Inilah yang menjadi poin sebenarnya untuk generasi muda yang akan datang kalau mau maju jadi anggota dewan. Iya. Siapkan dulu finansial kita, matang kita dulu. Jadi jangan bermindset kalau menjadi anggota dewan itu nanti banyak duitnya, jangan. Bahkan ketika kita menjadi anggota DPRD, tanggung jawab kita lebih besar, uang yang didapatkan itu seimbang dengan yang kita keluarkan.
untuk mengayomi masyarakat. Ternyata pendapatan sama yang dikeluarkan itu lebih besar mana Bang? Tidak jauh beda. Tidak jauh beda. Iya, tidak jauh beda. Tipis-tipis saja ya. Iya. Ini bisa jadi selesai ber-DPR nanti kan ya nggak Bahkan punya tabungan. iya, bahkan lebih kalau kita hitung-hitungan, jadi DPRD ini punya tanggung jawab tersendiri dengan finansial ini. Pertama di masyarakat. Kegiatan masyarakat ini nggak tanggung banyaknya. Betul. Ada nanti kegiatan Isra Mi'raj, ada kegiatan Maulid, ada kegiatan 17 Agustus, ada kegiatan Tahun Baru, belum lagi ada turnamen ini, turnamen itu. Udah berapa? Itu kalau masih satu desa. Ini berapa desa? Sesuai dapil ya. Berapa 23 kecamatan? ya, Bang, Sesuai ya? dengan dapil kita. Belum lagi nanti TS, Benar. bulan Ramadan, THR, iya Bang, iya benar. Tahun Baru. Kita harus memberikan kegembiraan kepada TS. Berarti TS itu terus menjadi tanggung jawab sang yang sudah terpilih begitu ya? Wajib. Wajib ya? Bagi saya itu wajib. Yang namanya tim sukses ini adalah orang-orang Yang sudah berjasa. yang harus diberikan reward, yang harus diberikan sebuah penghargaan. Luar biasa. Iya. Kalau kita lihat Bang Amse ini kan sebenarnya kesehariannya ini cukup sederhana ya kan, jauh dari kata glamour, ya perempuan glamour, laki-laki ya gitu ya kan. Ini tipsnya nih gimana nih tetap menjaga diri kita dengan penghasilan yang kita anggap di atas rata-rata lagi, walaupun dengan pengeluaran yang cukup tinggi juga, tetap menjaga kesederhanaan itu gitu ya. Ini kira-kira mungkin bisa berbagi tips dengan kawan-kawan pemuda dan kaum Genset hari ini dengan karakter Bang Amse yang hari ini kita lihat sangat Sederhana. iya dan loyal gitu, kita kategorikan sebagai pemuda dan anggota DPR yang loyal lah kepada kawan-kawan masyarakat gitu. Rajin turun. Nah, ini. Rajin turun. Ya, ini lagi nih. Tipsnya Penting. gitu mungkin Bang. Iya. Apa yang sudah baik pada saat sebelum kita menjadi anggota dewan, baik itu dengan kesederhanaan, dengan karakter kita, dengan komunikasi dan silaturahmi kita kepada masyarakat, kepada teman-teman ini, jangan diubah. Sama Biasa ya. aja. Iya, jangan tunjukkan kita hebat, mewah, jangan. Biasa aja karakter kita. Biasa aja sesuai dengan apa adanya lah ketika kita sebelum menjabat. Tapi jika ingin berubah yang lebih baik lagi. Baik itu perubahan dalam bersedekah, beramal. Nah, mungkin ya kita bangun yang lebih baik lagi. Luar biasa ya kan. Tapi di 2 periode ini Bang, semenjak Bang jadi DPR ya gitu kan, dari periode pertama sampai sekarang, kira-kira pencapaian apa aja sih yang udah Abang dapatkan atau bisa Abang banggakan ke generasi muda gitu untuk memotivasi ya khususnya kami ya gitu ya, generasi muda yang mau jadi anggota dewan atau jadi pengusaha. Dan pencapaian mungkin pengen dicapai tapi belum tercapai gitu. Oke. Jadi kalau yang sudah tercapai, apa yang kita janjikan sama masyarakat, itu yang harus kita Sudah terpenuhi. selesaikan, kita penuhi. Cukup berjanji dan membuktikan, selesaikan. Luar biasa. Jadi apa yang kita lakukan ini, apa yang masyarakat mau, ini harus dikomunikasikan. Dan itu sudah dijalankan ya? Iya, pembuktian. Berarti pencapaian Iya ya benar ya. Berarti pencapaian secara finansial atau apa itu tidak diperhitungkan ya Bang ya. Iya, Lebih kepada belakang sudah pengusaha. Oh iya. Tabungan Benar, sudah benar. cukup. Kak Ain, sebenarnya kita tuh pengen ya membongkar lagi kisah-kisah dari Bang Amse selaku pemuda Kabupaten Langkat yang benar yang hari ini bisa menjadi contoh bagi kaum pemuda di Kabupaten Langkat. Sangat langka itu anggota DPR yang memang kita lihat keseharian itu rajin duduk lah bersama kawan-kawan mungkin di duduk ngopi atau warung-warung gitu. Kita sering lihat Bang Amse ini sering bergabung dengan para pemuda dan anak-anak mahasiswa hari ini gitu kan. Jadi pengen sebenarnya lebih banyak mengulik dan mengulas lagi gitu ya kan, supaya juga bisa ketularan dengan para pemuda yang mungkin hari ini nanti dan ke depan punya cita-cita yang sama, tidak pun menjadi DPR, mungkin menjadi profesi yang lain tapi dengan karakter yang mungkin sama begitu ya kan. Itu jauh lebih baik sepertinya. Benar sekali. Kalau untuk closing statement dari Bang Amse sendiri dalam episode kali ini tuh boleh Bang, silahkan disampaikan. Oke.
Jadi saya ingin sampaikan kepada adik-adik saya atau teman-teman saya generasi muda. Yang pertama, kita siapkanlah diri kita selagi muda, selagi kuat, selagi lasak-lasaknya lah kalau cerita orang kampung ini, untuk melakukan hal yang baik, melakukan hal yang bermanfaat, mengisi diri dengan potensi, dengan kualitas. Menambah value. Siapkan dari sekarang ini. Yang pertama itu ya kemapanan anak muda. Anak muda ini wajib mapan. Anak muda ini wajib mapan. Kalau sudah anak muda ini wajib mapan, kalau anak muda sudah mapan ini apapun yang dia mau Pasti bisa tercapai. insya Allah pasti bisa didapatkan. Apapun cita-citanya. Iya. Jangan berpikir tinggi, tapi hal kecil untuk kemajuan diri sendiri pun tidak dilaksanakan. Paling pantang ini kalau kita orang kampung ini membilangkan banyak kita tapi tidak ada usaha atau pergerakan yang walaupun Banyak kecil. cakap kata orang. Iya, Belum jangan tentu sama sampai. belajar. Iya. Ada lagi mungkin Bang Sa? Mungkin itu aja. Luar biasa sekali bintang tamu. Ya, bintang tamu kita. Tamu kita ya. Iya, Tamu kita kedatangan tamu yang istimewa hari ini dan sudah berbagi cerita dengan kawan-kawan dan sahabat cerita semuanya. Mungkin bisa menjadi inspirasi buat kawan-kawan dan sahabat cerita yang menonton podcast hari ini dalam episode ini. Mungkin episode selanjutnya akan kita bertemu kembali dengan hal-hal yang pastinya lebih menarik lagi dan lebih enak kita bincang-bincangkan lagi, tentunya tetap untuk menjadi inspirasi dan kemajuan buat kawan-kawan dan sahabat cerita semuanya. Mungkin sekian Kak Mega. Ya, Kita sudahi. kita sudahi sampai berjumpa kembali di Jelita, Jejak Langkah dan Cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.